Ini bukan bantuan, ini adalah kerjasama antara Indonesia dan China. Mana infrastruktur yang dibangun ini mempunyai dampak jangka pendek, jangka menengah. Untuk apa rakyat tidak makan aspal? Mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat. Kecepatan, kemudahan, transportasi logistik, transportasi barang, mobilitas orang akan semakin cepat. Tidak perlu orang pintar untuk mengatakan bahwa jalan tol, pelabuhan, kemudian bandara dan seterusnya termasuk bendungan itu jauh lebih masif dan jauh lebih banyak dibangun di era Jokowi ketimbang era SBY. Kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta ada. Makanya saya mengatakan mengkritik soal infrastruktur adalah satu peluru nyasar yang sebenarnya bisa nyasar kepada diri Demokrat dan diri AHY yang pertama. Saya pikir kami sangat senang hari ini karena apa? Selama ini yang kita tunggu kedatangan EMU itu hari ini terrealisir. 这次到达印尼的2列车，一列是红色的，主要是用于载客运营。 Saya menggunakan kereta api ke Bandung dan sebenarnya sih saya juga memimpikan sebuah kereta yang lebih cepat dari yang saya naiki kemarin sih. 为当地经济社会发展注入强劲动力。动车组和检测列车运抵印尼，标志着亚万高铁的运营准备迈出了关键一步。 Semoga makin banyak lah. Nanti ada kereta cepat tujuan misalkan ke kota-kota lain, misalkan Semarang, Surabaya. Kalau kita lihat CIT kereta infeksi itu nanti satu rangkaian kereta. Di situ ada alat mendeteksi infeksi untuk prasarana. Kemudian penyelesaian stasiun, aksesibilitas termasuk one readiness yang ada di Tiongkok. Tentunya semua keunggulan yang ada di teknologi itu ada semuanya. Tidak hanya masalah kecepatan. Kalau kita Tentu apa yang dilakukan hari ini adalah satu proses yang terbaik. tahapan penting dari proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung benar-benar kita bisa capai sesuai target. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Menuju Indonesia maju, sepertinya sebentar lagi terwujud. Sedikit demi sedikit, infrastruktur selesai dibangun. Mulai dari jalan tol yang menghubungkan berbagai daerah, hingga yang terbaru, pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Sungguh kesuksesan kinerja pemerintah Indonesia ini patut diapresiasi dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Jauh sekali, sudah jelas di tangan Presiden Jokowi, infrastruktur berkembang sangat cepat. Tidak seperti presiden sebelumnya, bangunannya mangkrak semua. Setelah rampung, itu akan menjadi kereta cepat pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Akan sangat meningkatkan konektivitas Indonesia dan menyuntikkan dorongan kuat terhadap ekonomi setempat dan perkembangan sosial. Selanjutnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh joint venture antara 4 BUMN Indonesia dengan China Railways International.co.id. Proyek jalur kereta cepat jauh 142,3 km ini membutuhkan biaya 5,5 miliar US dollar atau sekitar 82 triliun rupiah. Proyek tersebut diyakini akan memangkas waktu tempuh perjalanan Jakarta-Bandung sekitar 40 menit saja. Pemerintah Cina meyakini bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung mampu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia. Proyek ini bisa meningkatkan konektivitas di Indonesia dan mendorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina atau MFA Morning to Beijing, Selasa, menurut dia, kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek unggulan kerjasama Cina-Indonesia dalam rangka Prakarsa Sabuk Jalan atau BRI. Kalau sudah beroperasi sepenuhnya, proyek ini akan menjadi kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan di seluruh kawasan Asia Tenggara, kata diplomat perempuan yang baru 3 hari menempati pos barunya. Sebagai jubir ini,
Ia menuturkan bahwa pengiriman rangkaian kereta cepat Cina yang akan ditindaklanjuti dengan uji coba di Indonesia tersebut merupakan langkah maju dalam persiapan pengoperasian di jalur Jakarta-Bandung. Mau kemudian menyebutkan bahwa selama 9 bulan sejak pertama beroperasi, kereta api Cina Laos mampu mengangkut lebih dari 6,71 juta penumpang dan 7,17 juta ton kargo, termasuk 1,28 juta kargo lintas pedas dengan nilai total lebih dari 10 miliar yuan atau 21,4 triliun rupiah. Ketegasan Pak Jokowi dalam membangun negeri patut untuk dibanggakan karena dalam kepemimpinannya 10 tahun belakangan, kebijakan yang sangat bisa dirasakan. Pembangunan mulai dari pelosok negeri sampai di kota besar pun, semuanya merata. Perhatiannya untuk Ibu Pertiwi dari kota Sabang sampai ujung Papua pun dijamahnya. Dibandingkan presiden sebelumnya, nggak ada apa-apanya. Slogan bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat, bukan hanya sekedar ucapan. Karena Jokowi benar-benar menerapkan lihat saja betapa majunya Indonesia, para kadrun akan dibuat bernyanyi barisan sakit hati, stroke, seketika. Ingat yang teriak tolak jangan berani coba-coba ya? Sama seperti kejadian beberapa waktu lalu, para kadrun dan barisan sakit hati teriak-teriak tolak jalan tol buatan Jokowi. Mereka teriak-teriak rakyat kecil tidak makan jalan tol, tapi apa yang terjadi? Pada saat mereka lewat jalan tol, mereka fine-fine saja tuh. Gimana? Enak gak zaman Jokowi? Masih bilang gak enak? Gimana dengan infrastruktur kereta cepat? Masih teriak asing-asing kah? Atau diam-diam ingin menikmati juga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Menuju Indonesia maju, sepertinya sebentar lagi terwujud. Sedikit demi sedikit, infrastruktur selesai dibangun. Mulai dari jalan tol yang menghubungkan berbagai daerah hingga yang terbaru, pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Sungguh kesuksesan kinerja pemerintah Indonesia ini patut diapresiasi dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Jauh sekali, sudah jelas di tangan Presiden Jokowi, infrastruktur berkembang sangat cepat. Tidak seperti presiden sebelumnya, bangunannya mangkrak semua. Setelah rampung, itu akan menjadi kereta cepat pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Akan sangat meningkatkan konektivitas Indonesia dan menyuntikkan dorongan kuat terhadap ekonomi setempat dan perkembangan sosial. Selanjutnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh joint venture antara 4 BUMN Indonesia dengan China Railways International.co.id. Proyek jalur kereta cepat jauh 142,3 km ini membutuhkan biaya 5,5 miliar US dollar atau sekitar 82 triliun rupiah. Proyek tersebut diyakini akan memangkas waktu tempuh perjalanan Jakarta-Bandung sekitar 40 menit saja. Pemerintah Cina meyakini bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung mampu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia. Proyek ini bisa meningkatkan konektivitas di Indonesia dan mendorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina atau MFA Morning to Beijing, Selasa, menurut dia, kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek unggulan kerjasama Cina-Indonesia dalam rangka Prakarsa Sabuk Jalan atau BRI. Kalau sudah beroperasi sepenuhnya, proyek ini akan menjadi kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan di seluruh kawasan Asia Tenggara, kata diplomat perempuan yang baru 3 hari menempati pos barunya. Sebagai jubir ini, ia menuturkan bahwa pengiriman rangkaian kereta cepat Cina yang akan ditindaklanjuti dengan uji coba di Indonesia tersebut merupakan langkah maju dalam persiapan pengoperasian di jalur Jakarta-Bandung. Mau kemudian menyebutkan bahwa selama 9 bulan sejak pertama beroperasi, kereta api Cina Laos mampu mengangkut lebih dari 6,71 juta penumpang dan 7,17 juta ton. Indonesia tanah